Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Nia Selatan dengan Nia Selatan hari ini. Pokok berita sore ini, masyarakat Nia Selatan diminta untuk menaati Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bupati Nia Selatan minta verifikasi data stunting dipercepat. Wakil Bupati Nia Selatan meminta calon mahasiswa asal Nia Selatan penerima bidik misi untuk menunjukkan kejujuran intelektual dan menjaga jati diri. Dalam rangka memperingati HUT TNI AL ke-77 yang jatuh pada 10 September 2022, Pangkalan TNI AL Lanal Nias melaksanakan bakti kesehatan. TNI Angkatan Laut Nias siap sukseskan program ketahanan pangan dan kampung bahari nasional. Inilah Nia Selatan hari ini selengkapnya, edisi Rabu 7 September 2022, bersama saya, Jerry Manuhutu. Berita pertama, masyarakat Nia Selatan diminta untuk menaati Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa sahnya pernikahan secara hukum yakni jika usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nia Selatan melalui Kabid Pencatatan Sipil Dayahati Hulu SH menegaskan pernikahan yang terjadi di bawah usia 19 tahun tentunya sudah melanggar aturan dan ada konsekuensinya. Konsekuensi pelanggaran aturan tersebut antara lain terhalangnya pasangan tersebut untuk memperoleh dokumen kependudukan seperti akta perkawinan dan kartu keluarga, serta konsekuensi terburuk yakni harus berhadapan dengan pengadilan. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya mensosialisasikan undang-undang tersebut, baik secara langsung maupun melalui surat edaran ke kepala desa, camat, dan pemuka agama, agar benar-benar menerapkan undang-undang dimaksud sehingga tidak menjadi masalah ke depannya. Berita selanjutnya, Bupati Nia Selatan Hilarius Duha menegaskan kepada para camat dan kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Nia Selatan untuk mempercepat verifikasi data stunting. Guna mempercepat verifikasi data stunting, Hilarius meminta pihak terkait untuk intervensi langsung di beberapa desa yang menjadi lokasi fokus atau lokus stunting sehingga dapat diperoleh data real untuk diinput. Ia juga menegaskan pentingnya kerjasama dengan jajaran pemerintah desa maupun tim penggerak PKK, kecamatan dan desa untuk melihat langsung kondisi stunting di desa tersebut. Dengan adanya data yang valid, lanjut Hilarius akan mempermudah dalam menyusun strategi penurunan stunting di wilayah ini yang memang saat ini tengah menjadi perhatian utama pemerintah untuk segera diatasi. Pendengar yang budiman, acara ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Playgo dan audio streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi lainnya. Wakil Bupati Nia Selatan, Firman Giawa, meminta calon mahasiswa asal Nia Selatan yang akan kuliah di Stikes Nauli Husada, Sibolga, untuk menunjukkan kejujuran intelektual dan menjaga jati diri. Hal itu disampaikannya saat memberangkatkan 31 orang calon mahasiswa Stikes Nauli Husada
penerima beasiswa bidik misi asal Nia Selatan beberapa waktu lalu. Firman Giawa mendorong para calon mahasiswa agar memanfaatkan beasiswa yang diterima sebaik-baiknya dengan belajar sungguh-sungguh dan menghindari pergaulan yang menghambat kegiatan perkuliahan. Ia juga menyarankan para calon mahasiswa agar membentuk kelompok belajar untuk saling membantu teman dalam menyelesaikan tugas di perkuliahan dan tetap menjaga kesehatan. Pada akhir arahannya, ia berharap ke-31 calon mahasiswa Stikes Nauli Husada Sibolga tersebut nantinya dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari sehingga bermanfaat dalam memajukan bidang kesehatan di Kabupaten Nia Selatan. Anda masih mendengarkan RRI Nia Selatan dalam Nia Selatan hari ini. Dalam rangka memperingati HUT TNI AL ke-77 yang jatuh pada 10 September 2022, Pangkalan TNI AL Lanal Nias melaksanakan bakti kesehatan yang bertempat di halaman SD Negeri Dharma Caraka Jalan Baloho Indah, nomor 5, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan pada Selasa kemarin. Bakti kesehatan dilaksanakan secara massal dan serentak di seluruh satuan kerja TNI Angkatan Laut se-Indonesia yang disaksikan langsung secara virtual oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Kepala Staf TNI Angkatan Laut menyapa seluruh prajuritnya yang menyelenggarakan bakti kesehatan secara virtual dan menyampaikan pesan agar masing-masing satuan penyelenggara bakti kesehatan dapat bekerja dengan maksimal dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati, serta memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pasien atau masyarakat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Lanal Nias berupa donor darah, kitanan, dan pemeriksaan gigi. Kegiatan yang dilaksanakan secara gratis ini tanpa dipungut biaya tersebut diikuti sebanyak 102 orang dengan rincian donor darah 30 orang, kitanan 18 orang, dan pemeriksaan gigi sebanyak 54 orang. Untuk diketahui, acara yang diselenggarakan selama kurang lebih sepekan itu juga bertujuan memecahkan rekor muri atau Museum Rekor Indonesia untuk kategori kitanan massal terbanyak dan pengobatan gigi terbanyak. Selain itu, pada rangkaian peringatan HUT ke-77 TNI Angkatan Laut tahun 2022 juga dilaksanakan Gerakan Nasional Laut Bersih dan penanaman tanaman sebagai program ketahanan pangan. Adapun puncak HUT TNI Angkatan Laut akan diselenggarakan pada Senin 12 September 2022 mendatang. Para pendengar Nia Selatan, kita ke berita yang terakhir. TNI Angkatan Laut saat ini sedang menggalakkan program ketahanan pangan sorghum, yakni jagung dan kedelai. Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kerja nyata dalam mengolah lahan tidur yang selama ini belum dimanfaatkan dengan optimal, sehingga menjadi lahan produktif yang bermanfaat bagi prajurit, keluarga, dan masyarakat sekitar. Kampung Bahari Nasional juga merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pimpinan TNI Angkatan Laut. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Lanal Nias bekerja sama dengan pemerintah daerah Nia Selatan dengan membuat dan mengaktifkan salah satunya adalah Rumah Pintar sebagai salah satu bangunan kantor camat di Luaha Gundre, Maniamolo. Dengan adanya sinergitas ini, harapannya ke depan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, diantaranya kesehatan, edukasi, ekonomi, pertahanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan masyarakat pesisir dapat semakin sejahtera.
Demikian Nia Selatan hari ini, edisi Rabu 7 September 2022. Saya Jerry Manuhutu mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Jales Veva Jaya Mahe, Yahoo!